Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian rutin setiap Kamis malam Jumat, Kamis yang ketiga, Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengkhatamkan, menuntaskan pembacaan dan kita pelajari bersama kitab Nukhbatun Minal Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan dari Alkitab Aqidah Islamiyah, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan bacakan kitab yang baru, yaitu kitab Al-Wasailul Mufidatu, sarana-sarana yang bisa mendatangkan faidah lil hayati sa'idah, untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi kitab ini judulnya adalah Al-Wasailul Mufidatu, sarana-sarana yang berfaidah, yang bisa mendatangkan faidah. Faidah itu manfaat dan guna. Lil hayati sa'idati, untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi seorang muslim, cita-citanya tertinggi adalah hidupnya bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah cita-cita tertinggi seorang muslim. Dan seorang muslim sangat paham bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk menghamba
kepadanya dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat nomor 56 sampai 58, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan aku Allah tidaklah menciptakan al jinna, bangsa jin seluruhnya, wal insa, dan bangsa manusia seluruhnya, illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembahku semata. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, makna illa liya'budun adalah illa liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Lalu Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan pula dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi rezeki itu dari Allah. Allah tidak menginginkan dari kita rezeki, dan Allah juga tidak menginginkan agar kita memberi makan Allah. Justru Allah lah yang mengkaruniai kita rezeki sehingga kita bisa makan, bisa minum, bisa mendapatkan apa saja yang ada di kehidupan dunia ini. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha banyak mengkaruniai rezeki. Allah adalah zat yang maha banyak mengkaruniai rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Sehingga seorang muslim sangat faham bahwa hidupnya di dunia ini adalah dalam rangka untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah, menjalankan perintah-perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi larangan-larangan agama, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka berjamaah, tentu kitab ini sangat penting untuk kita kaji. Kitab yang disusun oleh ta'lif Asy-Syaikh Al-Allamah, seorang yang sangat alim, yaitu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terkadang sebagian guru kami membacanya As-Sa'di, seorang ulama yang lahir sanata sab'in wa 300 wa alfin, lahir tahun 1307 Hijriah, wa tuwfiya, dan meninggal dunia sanata sittin wa sab'ina wa 300 wa alfin Hijriyatan, dan wafat di tahun 1376 Hijriah di usia 69 tahun. Dan kitab ini diberi pengantar dan diteliti kembali oleh Unia biha Ad-Doktor Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Jadi diteliti kembali dan diberi kata pengantar oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Langsung aja kita masuk pada pembukaan atau pendahuluan para jemaah. Beliau mengatakan di Al-Muqaddimah, setelah beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini kebiasaan para ulama ketika mereka menulis kitab, mereka mendahului dengan Al-Basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Dan walaupun ini tidak ada dalil yang sahih ya, tetapi para ulama rata-rata ketika menuliskan Al-Basmalah di setiap menuliskan kitab, mereka ingin mencontoh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap ayat Al-Qur'an, setiap surat Al-Qur'an itu didahului dengan al-basmalah, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah, surat yang ke-9. Sehingga al-basmalah ini merupakan kalimat yang baik, yang apabila seorang menulis tulisan apapun, apalagi tulisannya berkaitan tentang agama, itu diawali dengan al-basmalah, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita artikan menurut para ulama, artinya adalah dengan nama Allah. Maksudnya, aku menulis kitab ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi lahul hamdu kulluh, yang mana hanya milik Allah semata segala pujian. Jadi segala pujian ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita ini tidak berhak untuk dipuji. Yang kaya sesungguhnya tidak berhak untuk dipuji, karena kekayaan itu adalah amanah dan pemberian dari Allah, rezeki dari Allah. Yang berilmu luas juga hakikatnya tidak berhak untuk dipuji, karena yang mengkaruniai ilmu yang luas itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi jabatannya pun hakikatnya tidak dipuji, tidak berhak dipuji, karena yang memberikan jabatan itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Syekh mengatakan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi lahul hamdu kulluhu, yang mana hanya milik Allah segala pujian itu, kulluhu semuanya, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, wahdahu, Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya. Jadi kedudukan tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah Abdullah wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya. Ketika beliau diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba, itu kedudukan yang tertinggi. Artinya selama ini Nabi betul-betul sudah menghamba kepada Allah. Kalau kita bagaimana ini? Betulkah kita sudah menghamba kepada Allah? Yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini bagaimana ibadah kita, apakah sudah ikhlas dan diterima di sisi Allah, kita tidak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad jelas-jelas ibadahnya ikhlas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengakui beliau sebagai hambanya, wa rasuluh, dan rasul utusannya Allah. Para jamaah, siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia adalah kalimat tauhid, maka dia dijamin surga. Jadi kalau kita meninggal dunia dan akhir ucapan yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan adalah kalimat tauhid, maka dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Lantas kalau ditanyakan siapa di antara kita nanti yang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat ini, maka jawabannya ada dalam athar, riwayat athar. Man asya ala syai'in, siapa yang hidup di atas sesuatu, memiliki kebiasaan itu, mata alaihi,
maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Maka biasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, supaya kita terbiasa dengan itu, akhirnya nanti kita diwafatkan di atas kebiasaan kita itu. Bahkan nanti pada hari kiamat seorang itu dibangkitkan di atas hari terakhirnya ketika dia meninggal dunia. Jadi manusia itu nanti dibangkitkan bagaimana saat-saat terakhir ketika dia meninggal dunia. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, meninggal yang baik, maka insya Allah nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Maka semoga para jemaah kita yang hadir dan kita yang sudah berislam ini, dan juga yang mendengarkan siaran langsung ini, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas amal soleh. Harapannya kita bisa meninggal husnul khatimah, betul-betul kita meninggal di atas kebaikan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul itu. Orang itu dilihat dari kebiasaannya. Saya punya dosen, saya lupa dulu, pokoknya beliau mengajar di Fakultas Syariah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, mengajar saya sekitar tahun 1994 sampai kurang lebih 1998, 4 tahun. Cuman saya lupa beliau mengajar pelajaran apa. Yang jelas kalau tidak salah hadis ahkam atau bagaimana, lupa saya. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Syekhul Hadi Permono. Insya Allah banyak yang kenal Profesor Dr. Kiai Haji Syekhul Hadi Permono. Beliau itu kebiasaannya apa? Sebelum berangkat menyampaikan perkuliahan, jadi sebelum berangkat ke kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, kebiasaannya sholat duha. Kebiasaannya apa? Sholat duha. Dan kebetulan putrinya beliau satu kelas dengan saya, Qodho A, Qia itu Qodho A. Saya dulu jurusan atau prodinya dulu Qodho, fakultasnya syariah. Jadi saya punya teman putri mahasiswi, putrinya beliau, putrinya Pak Kiai. Itu yang cerita putrinya. Jadi suatu hari ini cerita meninggalnya bapaknya, ayahandanya, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Syekhul Hadi Permono. Seperti kebiasaannya beliau itu sholat duha lalu berangkat ke kampus. Tapi di hari itu ada hal yang janggal. Kok tidak seperti biasanya? Biasanya abah itu sudah siap-siap jam segini nih lah, siap-siap, maksudnya pagi ya, sudah siap-siap untuk berangkat ke kampus. Kok abah tidak keluar dari kamar? Terus putrinya masuk. Ternyata abahnya dalam keadaan bersujud dan sudah wafat. Jadi sudah wafat dalam keadaan apa? Sholat duha. Maka benar dalam athar ketika dikatakan man asya ala syai'in, siapa yang memiliki kebiasaan di atas sesuatu, mata alaihi, dia meninggal di atas kebiasaannya itu. Para sahabat banyak yang meninggalnya saat sholat para jamaah. Ya kita rindu seperti itu, benar rindu Pak. Rindu dan ya Allah, ghibthah, bukan iri yang tidak boleh, ghibthah. Iri yang kita pengen seperti itu. Kapan kita bisa seperti itu? Jadi ada lagi, saya lupa namanya, bapak seorang kiai di Ngurah Kediri, putranya juga seorang kiai, Kiai Makin, mengajar di Pondok Pesantren Darul Ma'rifat Gontor 3 Kediri, Gontor Putra. Jadi putranya juga kiai, ayahandanya kiai. Tahu meninggalnya para jemaah? Saat salam di sholat id, belum khutbah ini, baru sholat salam. Kalau tidak salah ingat ya, salam ke kanan langsung ambruk, meninggal dunia. Jadi belum sempat khutbah id. Dan itu ketika Idul Fitri atau Idul Adha, anak lupa, sudah lama sekali. Terus saya punya guru, saya panggilnya Bu Pri, namanya juga lupa, guru TK saya.
Nah, saya sekarang sudah usia 49, sudah lupa nama guru TK-nya lengkapnya, tidak ingat saya. Yang jelas saya manggilnya Bu Pri. Orangnya sabar. Mengajar saya di TK Aba 1 Pare, Aisyah Bustanul Atfal 1 Pare. Tahu wafatnya apa aja Pak? Ketika mendengarkan khutbah di sholat Id, ambruk digotong sudah wafat. Jadi meninggalnya saat mendengarkan khutbah di sholat Id, indah sekali ya. Rindu kita. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah Ta'ala seperti itu para jemaah. Indah sekali meninggal yang demikian. Jadi wafat dalam keadaan yang sangat indah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak tahu kapan dirinya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing dari kita berupaya menjadi hamba Allah yang terbaik agar bisa diwafatkan dalam keadaan yang paling baiknya, yaitu husnul khotimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa seperti kita ini akan mencicipi. Dha'iqah itu artinya mencicipi, merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan yang sempurna atas ganjaran-ganjaran kalian kelak pada hari kiamat, bukan di dunia ini Pak. Jadi hasil kerja kita ini tidak oleh hasil apa ibadah kita tidak diberikan semuanya di dunia. Ini mungkin sebagian kecil saja. Yang sempurna diberikan di mana? Di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah, faqad faz, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Jadi seorang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan surga adalah seorang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Leres mboten nggih? Niki wau teng Pare, duka teng mriki nggih. Teng Pare padahal wingi nu Jawa. Menika kalau wau teng Pare, kula baradus lho. Jam gangsal kirang nggih, kinten-kinten nggih ngadepne jam gangsal lah. Kula niku adus persiapan teng mriki. Ya Allah, keringet mau modal terus. Terus ongkep nek kodok niki lek teng Arab namine rutubah, lembab. Terus ongkep gobios terus. Nampale kula napa ini awak lemu ngoten niki. Duka niku sedinten pun adus ping pinten kula. Jadi lha gak penak arep ngisi pengajian ratus ya ora penak. Senajan wis adus kula ngoten. Kula perasaan ya Allah. Nggih ngeten iki panguripan wonten ing alam donya. Hidup di dunia seperti ini para jemaah. Ya kita tidak boleh mengeluh, dinikmati saja, dijalani saja. Wong kita juga tidak hidup abadi di dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita ini seperti musafir yang sedang beristirahat di sebuah pohon, nanti melakukan perjalanan lagi menuju akhirat yang abadi. Maka surat apa tadi? Ali Imran 185 kalau tidak salah tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hendaknya menjadi nasihat bagi kita bahwa setiap dari kita ini akan meninggal dunia. Dan betapa indah ketika kita meninggalnya di atas tauhid. Betul-betul bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Indah sekali kalau kita bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga salawat Allah dicurahkan kepada beliau, wa ala alihi, dan keluarganya beliau, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wasallam, dan juga kesejahteraan atau keselamatan. Amma ba'd, adapun sesudah itu, fa inna rahatal qalbi, sesungguhnya tentramnya hati, wa tuma'ninatahu, dan tenangnya hati, wa sururahu, dan bahagianya hati, wa zawalahu mumihi, dan hilangnya kegundahan hati, wa ghumumihi, dan kesedihan hati, huwal matlabu, itulah sesuatu yang dituju,
sesuatu yang diharapkan, dicari likulli ahadin, oleh setiap orang. Jadi hampir setiap orang, baik yang mukmin maupun yang kafir, pasti berharap hatinya tentram, hatinya tenang, bahagia, ya, hilang kegundahannya, hilang kesedihannya. Sampai kalau tidak saya salah pernah cerita di sini, kalau belum cerah ya saya ceritakan berarti. Ada seorang wanita, gadis Amerika. Dia akhirnya menikah dengan pemuda Indonesia. Pernah cerita dereng nih? Pun nanti cerita dereng ibu-ibu. Bagus nih, saya nih diceritane nih. Jadi enten hubungan nih kali ini lah, tentreme hati nih. Jadi ada pemuda Indonesia kerja di Amerika. Singkat cerita gitu. Saya tidak perlu panjang-panjang. Kita ambil poinnya saja. Pemuda Indonesia, ya ora patek putih, ya rata-rata pemuda Indonesia ini ngeten iki kulite iki, sawo matang begini, ora patek dhuwur, tidak begitu tinggi, tidak begitu putih. Ya gantengnya ya pas-pasan pemuda Indonesia itu dibandingkan orang sana loh Pak nggih. Ya kalau kita ini ada yang ganteng tapi kan ya jarang. Ya, kita ini menengah ke bawah gantengnya itu. Ya. Kerja di Amerika. Di sebuah restoran. Jadi awal kali restoran itu buka, dia kerja di situ, Pak. Ibu kerja di situ. Singkat cerita, setelah sekian lama bekerja, restoran ini semakin maju. Ada gadis Amerika melamar kerja di situ dan diterima. Akhirnya mereka berdua sering ketemu. Saya lupa ceritanya, pemuda Indonesia ini sudah jadi apa. Lalu gadis Amerika asli, ya, gadis bule ini juga sebagai apa, saya tidak ingat ceritanya. Daripada saya ngarang, saya tidak berani menyebutkan. Intinya gadis Amerika ini ternyata dia mengamati dan terus melihat pemuda Indonesia ini, dia timbul rasa apa? Cinta, Pak. Tiba-tiba jatuh cinta. Langsung dia jatuh cinta. Terus dia minta dinikahi oleh pemuda Indonesia ini. Ketika mau dinikahi, dia ditanya, apa yang mendorongmu mau dinikahi pemuda Indonesia? Ya pemuda Indonesia apalagi mungkin belum punya jabatan, hanya di restoran gajinya berapa lah ya para jamaah. Maka kemudian ditanya, jawaban ini yang membuat saya lebih yakin dengan Islam. Apa jawabannya? Pertama, katanya, pemuda Indonesia itu rata-rata, katanya laki-laki Indonesia, bukan pemuda Indonesia, dia mengatakan laki-laki Indonesia rata-rata bertanggung jawab. Itu jawaban wanita itu. Saya kembalikan kepada Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam. Andai kata kita tidak kenal Islam, setiap nikah ditinggal, rabi maneh tinggal, tidak dia beri nafkah. Tapi kita tanggung jawab betul. Istri kita nafkahi, anak-anak kita sekolahkan, bahkan dikuliahkan sampai tinggi. Bapak kan begitu nggih. Kadang-kadang kita rela menjual harta kita asal anak bisa sekolah, bisa kuliah, leres mboten. Kita sampai begitu. Dianggap pemuda yang bertanggung jawab. Yang kedua, katanya orang Indonesia, laki-laki Indonesia itu kalau dengan wanita itu mau menikahi. Langsung saya berpikir, oh berarti laki-laki Amerika sekarang ini kalau kumpul satu rumah itu belum dinikahi, dan betul tidak mau menikahi ibu-ibu. Jadi berzina satu rumah, bersenang-senang satu rumah, tapi tidak mau melangsungkan pernikahan. Menurut agamanya mereka lah ya, menurut agamanya mereka. Yang ketiga, pemuda Indonesia itu mau punya anak. Berarti laki-laki Amerika kebanyakan sekarang ini informasi dari gadis Amerika itu, kebanyakan tidak mau punya anak. Walaupun mereka sudah memadu cinta, tapi tidak mau punya anak. Yang keempat, katanya pemuda Indonesia itu mau memberi nafkah. Laki-laki Indonesia itu mau menafkahi istri dan anaknya. Jadi bertanggung jawab, mau menikahi, ya, mau punya anak, dan mau menafkahi keluarganya. Maka ini saya, betul-betul Islam luar biasa berjamaah. Kalau bukan karena Islam mungkin kita tidak seperti itu. Alhamdulillah. Nah, itu akan bisa menjadi apa? Menjadi daya tarik kepada agama Islam ini, karena umat Islam menjalankan agamanya.
Jadi setiap orang pasti butuh tentram jiwa, tenangnya hati, bahagia, hilang kegundahan, hilang kesedihan. Inilah yang dicari oleh setiap orang, kata Syekh. Wabihi, dan dengannya tahsulul hayatut thayyibah, akan didapatkan kehidupan yang baik. Jadi dengannya kehidupan yang baik akan bisa diperoleh, didapatkan. Wa yatimmus surur, dan kebahagiaan akan bisa sempurna. Wal ibtihaj, dan juga kegembiraan yang dirasakan itu akan terus sempurna, langgeng. Walidzalika asbabun diniyatun, untuk mendapatkan itu semuanya ada sebab-sebab agama yang harus diraih, harus ditempuh sebab-sebabnya. Wa asbabun tabi'iyatun, dan ada sebab-sebab yang terkait dengan tabiat manusia yang harus dijalani. Misalkan para jemaah ya, orang ingin punya anak, sebabnya secara agama apa? Menikah. Seorang ini punya anak, mencintai lawan jenis, jangan mencintai sesama jenis, tidak bakal punya anak. Jadi sebab-sebab tabiat harus dijalani. Kemudian wa asbabun amaliyatun, dan sebab-sebab amaliyah yang terkait dengan amal perbuatan manusia. Bagaimana? Kalau ingin punya anak bagaimana, Pak? Ya dikumpuli istrinya, bukan dilihat saja. Sakit, Pak, bibar nikah setahun istrinya dilihat saja, disawang mawon, nggak bisa dua anak dewe, mboten saged. Harus didatangi, dikumpuli supaya punya anak. Wala yumkinu istima'uha kulliha illa lil mu'minin. Kesemua sebab-sebab itu tidak mungkin akan terkumpul semuanya, kecuali terkumpul ya pada diri orang-orang yang beriman. Jadi sebab-sebab itu ada semuanya pada diri orang-orang yang beriman. Orang beriman itu mau menikah. Mereka, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menikahi lawan jenis, bukan sesama jenis. Kemudian mereka menjalankan sebab-sebab yang berupa perbuatan. Ingin punya anak, ya istrinya dikumpuli dengan cara yang syar'i, dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Jadi ketiga hal itu terkumpul pada diri orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau badi tanglet, tiang iman yang pengen duit niku napa? Ngerampok, nggarong, maling, nyopet, napa nyambut damel? Orang beriman bekerja. Orang beriman kalau ingin dapat rezeki bekerja. Tidak ada yang seperti itu. Nanti kalau sudah bekerja, misalkan kerjanya serius atau kerjanya enak-enakan, serius, disiplin. Kalau dagang juga tidak berani berdusta. Saya tadi pagi ketika saya perjalanan dari Pari ke Tulungagung, kalau mau teng Tulungagung riyen, Pak, wangsul lerene kedap atus-atus berangkat mriki. Niku ngobrol Mas Fauzi. Ada salah satu jamaah saya itu membuat es lilin, Pak. Es apa Mas Fauzi? Es apa itu namanya? Ya es lilin, es apa? Es apa lagi yang dipotong itu? Es potong kayak gitu ya. Seperti itu. Saya tanya Mas Fauzi, "Mas, saya minum ini kok enggak watuk? Sampeyan watuk enggak? Serik enggak?" "Mboten Ustaz." "Oh, berarti iki bagus iki, gula tenanan." Akhirnya apa? Kita langganan, Pak. Lihat, kalau umat Islam kalau dagang tidak berani dia menjual sesuatu yang membahayakan orang lain, bermandarat bagi orang lain. Dia akan menjual sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, tidak berani, Pak. Menjual sesuatu yang jelek dikatakan baik, tidak berani. Makanya dikatakan tadi, sebab-sebab itu semuanya terkumpul pada diri orang-orang yang beriman. Begitu orang-orang beriman, berjamaah. Orang beriman itu takut ya. Takut dari dosa riba. Kalau kita sudah ngaji mboten, Bapak, Ibu-ibu, takut enggak kita dengan dosa riba? Takut. Apalagi Rasulullah mengatakan dirhamu riba. Satu dirham yang didapatkan dengan cara riba, ya, yakuluhu rajul. Yang satu dirham ini dimakan oleh seseorang, dimakan.
dia dapatkan uangnya dari cara riba, dimakan. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu kalau itu riba, tahu bahwa ini adalah riba. Maka Nabi mengatakan asyaddu, dosanya lebih berat min sittin wa thalathina zanyatan, dibandingkan 36 kali berzina. Tidak berani kita riba. Makanya muslim yang baik tidak ada yang menjadi rentenir ya, nganaknya duit, tidak ada. Membungakan uang, meminjami uang 10 juta minta kembalian 12 juta, meminjami seseorang 1 juta minta kembalian 1,2 juta, ngerolasi atau ngerolasi setengah atau nelulasi, tidak berani para jemaah. Riswah, suap, wajrih, orang beriman takut sekali melakukan suap itu, karena dia tahu ar-rasi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang diberi suap, yang menerima suap, dua-duanya di neraka. Tidak berani menyuap. Orang beriman tidak berani membunuh saudaranya, karena Nabi bersabda al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Maka tidak berani dia saling bunuh dengan sesama saudaranya, sama muslim. Makanya dikatakan di sini sebab-sebab ini hanya terkumpul pada diri orang-orang yang beriman. Wa amma man siwahum, adapun orang-orang yang selain mereka, fa innaha wa in hasalat lahum, sesungguhnya sebab-sebab itu walaupun didapatkan oleh mereka, min wajhin, dari satu sisi, wasababin, dan dari satu sebab, yujahidu uqala'uhum alaih, yang mana orang-orang yang berakal dari kalangan non muslim itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, faqad fatathum, maka sungguh telah luput dari mereka, min wujuhin, dari sisi-sisi anfa'a, yang lebih bermanfaat, wa athbata, dan lebih kokoh, wa ahsana, dan sisi-sisi yang lebih baik, halan kondisinya, wa ma'alan, maupun kesudahannya. Saya beri contoh. Orang beriman kalau makan sesuatu mesti dipilih yang halal, bukan asal kenyang. Tapi orang yang tidak beriman yang penting kenyang, tidak mikir apakah makanan ini didapatkan dengan cara halal atau haram, ataupun zatnya makanan itu. Makanan ini halal apa tidak, ini dagingnya, ya, ini halal apa tidak minumannya, mereka tidak mau tahu. Maka seandainya mereka mendapatkan kenyang dari Allah, tapi kenyangnya tidak bermanfaat sebagaimana orang-orang beriman, kenyangnya tidak bermanfaat. Ada, saya tidak tahu ya, di sebuah potongan video pada jemaah, anak muda, masih muda, umurnya kalau dari wajahnya 30-40, dia membawa botol minuman keras, terus diminum dalam acara itu. Memang di situ disediain minuman keras, mungkin itu acaranya non muslim atau bagaimana, saya kurang paham. Mau minum, oleh teman-temannya sudah dicegah, karena satu botol itu mau dihabiskan sendiri pak, dicegah, nggak mau dia, tetap sudah kalau digigit begini, apa namanya, botol yang diminum terus. Walhasil apa? Tepar, ambruk, langsung dibawakan belangkar itu. Tidak kuat pak, apanya, organ-organ dalamnya itu tidak kuat. Maka lihat, kalau orang-orang beriman itu pasti yang dicari yang halal, yang baik, yang thayyibah, bukan yang buruk. Sebab ada makanan itu buruk, daging babi misalnya, apalagi para jemaah, daging anjing, ya, itu buruk semuanya, tidak baik bagi manusia. Minuman khamr yang memabukkan, buruk. Atau yang sekarang dikonsumsi anak-anak muda, pil koplo, narkoba, sabu-sabu, narkotika, apalagi Pak, dan lain-lain, itu semuanya berbahaya. Orang Islam tidak menjalankan yang seperti itu, karena itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi diri seseorang. Walakinni, akan tetapi aku, kata Syekh, saat kuru birisalati hadihi, aku menyebutkan di dalam tulisanku ini,
Aku akan sebutkan di dalam tulisanku ini ma yahduruni, apa yang ya aku ingat, minal asbabi, berupa sebab-sebab, lihadzal matlabil a'la, sebab-sebab yang dimiliki oleh al-matlabil a'la, tujuan yang mulia, yang sangat tinggi ini, alladzi yas'alahu, yang berupaya untuk mendapatkannya, kullu ahadin, setiap orang. Apa tadi para jemaah? Orang itu semuanya ingin bahagia. Maka ada sebab-sebabnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Faminhum, maka di antara mereka, man asaba katsiran minha, ada yang mendapatkan banyak sebab dari sebab-sebab tersebut sehingga bahagianya lebih. Fa'asha isyatan hani'atan, maka orang itu karena mendapatkan sebab-sebab yang banyak untuk mendapatkan kebahagiaan diri, maka dia hidup dengan kehidupan yang bahagia. Wahayya, dan dia hidup hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Wa minhum, dan diantara manusia, man akhfaqa fiha kulliha, ada yang gagal di dalam mendapatkan sebab-sebab itu semuanya. Jadi dia gagal. Jadi nanti kita akan baca sebab-sebabnya ya para jamaah. Ada manusia itu tidak mendapatkan satu pun sebab, jadi tidak dapat dia, satu pun tidak mengantongi dia, maka dia pun gagal di dalam mendapatkan sebab-sebab itu semuanya. Fa'asha, maka dia pun hidup isyatas syaqai, dengan kehidupan yang mencelakakan dirinya. Wahayya, dan dia hidup hayatat ta'sai, dengan kehidupan yang justru membinasakan dirinya. Faminhum man huwa baina bain, tapi ada di antara manusia yang hidupnya di tengah-tengah, jadi tidak bahagia dan tidak celaka, tapi dia di tengah-tengah, kadang bahagia kadang tidak. Bihasabi ma wuffiqa lahu, ini semuanya sesuai dengan apa yang Allah berikan berupa taufik kepadanya. Wallahul muwafiq, dan Allah lah zat yang maha memberi taufik. Al-musta'anu bihi, yang dimintai pertolongan tentangnya. Ala kulli khair, atas segala kebaikan. Wa ala daf'i kulli syarr, dan Allah dimintai pertolongan untuk bisa menolak segala keburukan. Jadi Allah itu zat yang dimintai pertolongan untuk bisa datangnya semua kebaikan, dan juga dimintai pertolongan untuk menolak segala keburukan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh ya para jamaah ya. Kalau panjenengan betul-betul sudah mendapatkan kebahagiaan itu, panjenengan biasa mawon. Kan di antara kita hari-hari ini ada yang stres berat, Pak. Bagaimana ini calon yang saya dukung menang atau tidak menang? Gak usah stres. Kalau orang beriman tidak stres, mau menang mau kalah. Orang beriman itu tidak stres. Orang beriman seperti itu karena mereka beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang jadi presiden itu sudah takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah mengupayakan, kalau Allah halang-halangi pasti tidak jadi. Saya beri contoh, Pak. Tetangga saya itu malam mau menikah, malam, Pak, dan undangan sudah tersebar semuanya, malam mau menikah, pagi hari wafat, yang laki-laki pagi hari wafat, pagi harinya itu. Jadi orang tidak jadi mengadakan pernikahan, malah apa? Takziah semuanya. Saya ikut takziah waktu itu, masih muda, kakak kelas saya, Pak, adiknya itu teman saya satu kelas, ya sekarang umur 49 sama dengan saya adiknya. Kakaknya mungkin 2 tahun di atas saya. Menikah, sudah SMA menikah, masih muda sekali, umurnya masih 20-an berapa. Badannya itu loh, Pak. Apa yang namanya itu? Apa namanya? Kekar badannya, betul kekar. Jadi badannya itu kekar. Berotot badannya itu, enggak tahu dia latihan atau bagaimana. Yang jelas dia ini ikut bapaknya jualan buah. Jadi kulaan buah misalnya mangga atau apa, rambutan itu. Jadi badannya itu berotot dan tinggi. Saya pendek, dia tinggi, mungkin 170 lebih tingginya.
Kalau dilihat tuh seperti tidak ada penyakitnya. Pagi, malam menikah pagi wafat, Pak. Coba, siapa yang bisa menghalangi? Kalau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, kalau hal-hal seperti ini yang kita renungkan, insya Allah ya, kita betul-betul akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun isa nih, ini yang bisa disampaikan. Kita belum masuk bab, jadi nanti insya Allah kita akan bacakan babnya ya. Kita insya Allah akan membacakan babnya. Kita masih pendahuluan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu kita jalani agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Intinya ikut Islam, wes itu aja. Ikut Islam, Pak. Insya Allah kalau ikut Islam bahagia hatinya. Tapi kalau tidak ikut Islam, naudzubillah min dzalik. Ya, hidupnya pontang-panting, kebahagiaan tidak didapatkan. Tapi seorang yang ikut Islam, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagai penutup, ya, saya punya jamaah. Jadi jamaah saya ini yang satu laki-laki sudah beristri, yang satu perempuan sudah beristri. Saya tidak akrab dengan yang perempuan ini, tapi ibunya sangat akrab dengan saya karena ibunya ini suaminya itu tokoh Muhammadiyah, tokoh Depak Kediri, namanya Ustadz Karim Ali. Jadi tokoh. Bapaknya ini tokoh. Suatu hari, ini kejadian betul ini Pak. Tapi ini bukan ghibah ya, karena ini Allah memberikan takdir yang baik. Rumah tangga mereka tidak cocok. Yang laki-laki dengan istrinya tidak cocok, yang perempuan dengan suaminya tidak cocok. Kemudian berpisah dengan takdirnya Allah. Semua sudah takdirnya Allah. Sekarang bahagia sekali. Ternyata dua orang ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak cocok dengan istrinya dipertemukan dengan yang tidak cocok dengan suaminya. Memang takdir Allah itu kadang-kadang begitu para jemaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang takdirnya seperti itu, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak Allah itu kadang-kadang begitu. Saya kagum dengan ada seorang pemuda para jemaah, ya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini usaha bisnis hancur-hancuran. Panjenengan preso Rocket Chicken itu didirikan oleh seorang pemuda, saya lupa namanya, yang dulu menjadi tukang bersih-bersih office boy dari Kentucky Fried Chicken. Jadi tukang bersih-bersihnya. Terus dia menapak, akhirnya menjadi agak tinggi. Begitu agak tinggi dia keluar, dia berbisnis dengan temannya, gagal terus bisnis. Tapi dia tidak putus asa. Nah inilah yang penting kita pelajari supaya kita tidak putus asa. Begitu dia sudah tidak putus asa, dia mulai yakin dengan pertolongan Allah. Sekarang hampir di setiap kota besar itu ada Rocket Chicken-nya. Bahkan dia ingin setiap kecamatan ada satu outlet Rocket Chicken. Masya Allah. Ini muslim, ini pengusaha muslim. Berawal dari kegagalan, gagal, akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti ibu-ibu yang punya HP nggih timbangane dingin nonton sing gak dengan ngrasani wong, ketik aja owner Rocket Chicken, nanti muncul di situ. Masih muda itu, mungkin seumuran saya. Terus ini yang bagus lagi untuk dilihat, untuk nasihat bagi kita. Anak muda yang 9 kali dapat daftar tentara gagal, kali yang 10 berhasil. Itu juga bisa untuk menjadi contoh. Tidak boleh kita ini berpangku tangan. Kalau Allah menghendaki, walaupun pada kali keberapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Maka seorang muslim tidak boleh dia putus asa dari kegagalannya, tapi dia harus bangkit, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Demikian bisa disampaikan para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.